Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Aprilianti Cahyani dari program studi S1 Sistem Informasi 2022A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama yakni definisi komputer. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah dari komputer, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari komputer itu sendiri, baik secara general maupun menurut para ahli. Yang kedua yakni era perkembangan komputer, di mana nantinya komputer dibagi menjadi 4 era. Selanjutnya yakni generasi komputer, dimulai dari generasi pertama sampai generasi kelima. Dan yang terakhir, kesimpulan. Definisi komputer. Apa sih komputer itu? Komputer berasal dari kata computare yang memiliki arti menghitung. Sehingga pengertian sederhana dari komputer adalah alat yang mampu menghitung aritmatika. Namun, di era sekarang ini, komputer tidak hanya berfungsi sebagai alat hitung saja, akan tetapi sebagai mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh program, yang digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Adapun beberapa definisi dari komputer menurut dari para ahli. Yang pertama menurut Robert H. Plismer, mendefinisikan komputer sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses sesuai instruksi, menyimpan perintah, hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua ada pendapat dari Hammeser. Beliau mendefinisikan komputer sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian yang terakhir ada pendapat dari Donald Sanders, di mana komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Selanjutnya kita akan membahas mengenai era perkembangan komputer. Pertama, ada era awal alat hitung numerik. Kedua, era komputasi analog atau komputasi mekanik. Yang ketiga, era mesin analitik atau Babbage engine. Dan yang terakhir, era komputer modern. Era awal alat hitung numerik. Abakus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini, dan dianggap sebagai awal mula dari mesin komputasi. Sebenarnya, alat ini berasal dari Mesir, akan tetapi dibawa oleh Cina ke negaranya, sehingga namanya diubah menjadi Simpoa. Kegunaan alat ini yaitu untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abakus mulai kehilangan popularitasnya. Berikutnya pada tahun 1617, seorang berkebangsaan Skotlandia, John Napier, menemukan teori logaritma yang mengizinkan perkalian ditunjukkan berdasarkan penambahan. Perkalian ini dibuat tabel, kemudian menjadi stik terbuat dari tulang yang dinamakan dengan Napier's bone. Kemudian pada tahun 1632, seorang profesor Jerman Wilhelm Schirkart menemukan mesin penghitung pertama menggunakan gear yang dinamakan calculating clock. Selanjutnya ada kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator atau yang biasa disebut dengan Pascaline. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi.
Pada tahun 1642, Blaise Pascal, yang pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Pascalin ini mengalami perubahan pada tahun 1694 oleh seorang matematikawan dan filsuf Jerman bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz. Beliau memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Kemudian pada tahun 1801, Joseph Marie Jacquard, seorang warga negara Prancis, membuat mesin hitung menggunakan punch card yang dibuat dari mesin tenun. Nama alat ini ialah punch card. Selanjutnya pada tahun 1822, Charles Babbage, seorang matematikawan asal Inggris, yang pertama menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Kemudian disusul pada tahun 1890, Herman Hollerith memenangkan hadiah sebagai penemu mesin hitung untuk keperluan sensus penduduk yang mengadopsi punch card buatan dari Jacquard. Selanjutnya masuk ke era komputasi analog atau komputasi mekanik. Pascalin diperbaiki pada tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz, sehingga dapat melakukan operasi perkalian. Mulai tahun 1820, kalkulator mekanik ini mulai populer, dan Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, dan mesin itu dinamakan dengan aritometer. Ketiga, era mesin analitik atau Babbage Engine. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, pada tahun 1822 membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Kemudian, Babbage memulai membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut analytical engine, dibantu dengan asistennya yang bernama Augusta Ada-King. Dan berkat penemuannya ini, Charles Babbage dijuluki sebagai Bapak Komputer. Untuk mesin analitik ini sendiri mampu melakukan operasi matematik apa saja serta menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program, seperti yang tercantum pada gambar. Ada add, subtract, multiply, dan divide. Yang terakhir yakni era komputer modern. Pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Lalu pada tahun 1903, John Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Nah, dan untuk komputer pertama di tahun 1940 ini akan saya bahas lebih rinci pada slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai generasi komputer. Generasi komputer ini dibagi menjadi 5 generasi, di mana generasi pertama pada tahun 1941 sampai 1959, generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965, kemudian dilanjut dengan generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Lalu, ada generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980,
Dan yang terakhir adalah generasi kelima, yakni masa sekarang sampai masa depan. Generasi pertama. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, ENIAC atau Electronic Numerical and Calculator yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Adapun kelemahan dari komputer generasi pertama, yakni kapasitas penyimpanannya yang kecil, program cuma bisa dibuat dengan bahasa mesin atau assembler, ukuran fisik komputer terlalu besar sehingga memerlukan ruangan yang luas, cepat panas, proses kurang cepat, serta memerlukan daya listrik yang besar. Lanjut pada komputer generasi kedua. Generasi kedua dimulai ketika transistor mulai menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian, pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Contoh dari komputer generasi kedua antara lain, IBM seri 1400, UNIVAC 3, NCR seri 304, dan lain-lain. Berikutnya generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai ketika transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo. Seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM, dengan komputer PDP dan fax-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang cukup berpengaruh, yaitu Unix. Contoh komputer dari generasi ketiga antara lain PDP 11, PDP-8, UNIVAC 9000, UNIVAC 1108, dan lain-lain. Selanjutnya, generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Contoh dari komputer generasi keempat adalah IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUP 11, dan Apple II. Yang terakhir yakni generasi kelima, di mana generasi kelima dimulai dari masa sekarang hingga masa depan. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern, seperti superkonduktor, ULC, dan kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan Artificial Intelligence. Nah,
Setelah kita mengetahui sejarah panjang dari perkembangan komputer, kita dapat menyimpulkan bahwasannya cikal bakal dari lahirnya sebuah komputer ternyata berawal dari ditemukannya sebuah mesin hitung. Dan seiring dengan berjalannya waktu, komputer terus mengalami pengembangan dari masa ke masa dan dilengkapi dengan berbagai fitur canggih hingga bisa berbentuk fisik seperti apa yang kita lihat sekarang. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.